Natalnya mana? Udah siap? Udah record itu. Mana? Sudah disiap? Ya, mari kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan sharing tentang Kristologi yang terdiri dari 12 SKS. Kiranya dimulai dari hari pertama ini kita bisa menyimak, mendengarkan, mengerti tentang firman Tuhan. Karena Alkitab berbicara jikalau kita mengerti firman Tuhan maka kita akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Sebaliknya kalau kita tidak mengerti firman Tuhan maka kita akan tidak berbuah, bahkan dibuang ke dalam nyala api. Oleh karena itu berikan hikmat marifat-Mu Roh Kudus untuk menyerap, menerima Bible study ini, mengenal siapakah Kristus. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga apa yang dibicarakan semata-mata kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami sedang berdoa. Amin. Ya, silakan Pendeta Tony. Nanti untuk minggu depan kita akan paparkan, bikin brosur sebanyak-banyaknya karena kita ini mendadak, jalan aja dulu. Kristologi. Jadi ini bukan berbicara 12 SKS Pak, 12 kali pertemuan, 12 sesi. Ya. Oke. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang satu topik, berbicara tentang siapa Kristus sebenarnya. Memang kalau kita belajar Kristologi ini memang tidak ada bahan tentang siapa Kristus sebenarnya. Ini sebenarnya berbicara kalau kita masuk di dalam kuliah ini kan kita belajarnya tentang, saya lihat dari pengantar ya, Kristus dalam kekekalan masa lampau, Kristus dalam sejarah PL. Nah ini yang saya kaitkan tentang siapa Kristus ya. Oke, kita akan melihat bagian ini tentang siapa Kristus sebenarnya. Kalau kita bertanya, benarkah dia Tuhan? Benarkah dia Allah? Jadi salah satu pelajaran yang terpenting ya dalam kekristenan itu berbicara tentang doktrin kristologi, berbicara tentang keilahian dan ketuhanan Kristus. Seringkali kita suka bertanya, benarkah dia Tuhan? Benarkah dia Allah? Benarkah dia ada sebelum segala sesuatu ini ada? Benarkah dia yang menciptakan semuanya ini? Nah, pertanyaan tentang siapa Kristus sebenarnya ini bukan pertanyaan yang baru. Sebab sejak Kristus lahir ada di tengah-tengah dunia, hidup, berkarya, menderita, mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Berbicara tentang pribadi Kristus ini memang terus terang aja seringkali kita bicarakan. Ya,
banyak diskusi, banyak seminar yang membicarakan bagian ini. Karena Aristus deh. Ya, Karena Pak Aristus gitu. iya. Ya, terus terang didiskusikan ya terus terang banyak sekali ya. Dan berjuta-juta buku yang telah diterbitkan berbicara tentang materi ini, baik dengan motivasi yang benar maupun dengan motivasi yang salah. Tetapi sejarah telah mencatat ada begitu banyak orang, bahkan berjuta-juta orang yang tadinya membenci, menolak kebenaran ini, sekarang justru mereka telah membuka hidup mereka, telah percaya dan telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya memang mesti menyampaikan, Yesus itu memang satu pribadi yang unik. Karena keunikannya itulah yang telah menimbulkan begitu banyak kontroversi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya kita ini tidak bisa hanya berbicara bahwa Yesus itu juru selamat. Sebab kalau kita hanya sampai ke situ, berarti kita hanya mengenal Kristus dalam karyanya saja. Tetapi pengenalan yang sempurna itu harus meliputi tentang pribadinya. Siapa dia sebenarnya dan apa karya yang telah dikerjakan Kristus dalam karya penebusan atau karya penyelamatan. Nah, itu sebabnya kita tentu ingin memahami tentang pribadinya. Makanya ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, kalau kita baca dalam Matius 16 ayat 13 sampai ayat 20, Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya. Ya, murid-muridnya. Dia mulai dengan kata orang. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Lalu kita mendengar respon, ada tanggapan yang mengatakan dia Yohanes Pembaptis, dia Elia, dia Yeremia, dia salah seorang dari nabi. Tetapi Yesus kan tidak hanya bertanya menurut kata orang, tapi dia bertanya lagi, menurut kamu, ya, ayat 16, Matius 16, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, pada saat itulah Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan engkau yang mengatakannya itu, melainkan Bapakku yang di surga. Berarti memang mau beritahu kepada kita, kalau kita bisa melihat bahwa Yesus ini Tuhan, Yesus ini Allah, itu bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, tetapi benar karena kebenaran itu terbuka, karena Tuhan yang membukakan itu bagi setiap kita. Itu sebabnya Paulus memang mengatakan, kalau kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4, Paulus bilang begini, jikalau Injil yang kami sampaikan itu tertutup, dia tidak terbuka, itu berarti orang itu telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini yang tidak sanggup atau mampu melihat cahaya kemuliaan Kristus yang merupakan gambaran Allah. Jadi kita beruntung kalau kita bisa melihat Kristus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dan tadi saya katakan, Kristus itu adalah satu pribadi yang unik. Kenapa saya katakan unik? Karena memang hanya dia satu-satunya pribadi yang punya dua kodrat, dua natur dalam satu
pribadi. Yeah. Dia adalah Allah sepenuhnya Yeah. dan dia juga adalah manusia sepenuhnya. Jadi kedua kodrat ini itu menyatu dalam satu pribadi. Tidak berdiri sendiri-sendiri, tidak. Dan tidak pernah bertentangan. Ketika mereka berjalan tetap tidak pernah ada pertentangan. Dan itu sebabnya kita mesti memahami bahwa Kristus itu adalah Allah sepenuhnya dan dia juga manusia sepenuhnya. Jadi ketika keilahiannya atau kodrat ilahi yang sepenuhnya itu menyatu dalam satu pribadi, itu tanpa pembauran, tanpa perubahan, tanpa pembagian, tanpa pemisahan, sekalipun mereka mempertahankan hakikatnya, tetapi masing-masing tetap mempertahankan hakikatnya. Jadi maksud saya begini. Jadi ketika Yesus lapar, keilahiannya tidak menolak. Jadi ketika Yesus melakukan perkara-perkara yang besar, ketika dia bangkitkan orang mati, ketika dia sembuhkan orang kusta menjadi tahir, ketika dia atasi itu alam maut, semuanya tunduk, Pak. Keilahiannya tidak bertentangan. Nah, itu sebabnya kita harus mesti melihat bahwa memang Kristus itu satu-satunya pribadi yang punya dua kodrat, dua natur, dua sifat di dalam satu pribadi. Nah, itu sebabnya ya seringkali ada begitu banyak misalkan orang yang bertanya, adakah ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah? Karena banyak orang bilang, tidak ada satupun ayat yang ada di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Padahal kalau kita baca di dalam Alkitab, terlalu banyak ayat yang memberitahu bahwa Yesus adalah Allah, melimpah ruah. Nah, itu kita bisa lihat misalkan dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebelum Yesus lahir, di dalam konteks perjanjian lama, kita menemukan ada begitu banyak ayat yang memberitahu bahwa Yesus itu sudah ada di dalam kekekalan, bahkan dalam sejarah perjanjian lama. Misalkan kita bisa lihat dalam Yesaya 9 ayat 5. Di situ dikatakan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi sebelum Yesus lahir, sebelum dia datang ke dalam dunia, dia udah dinubuatkan lebih dulu dan dikasih tahu bahwa memang dia adalah Allah. Bahkan kalau kita baca dalam Mika 5 ayat yang pertama, Alkitab juga bilang begitu. Dia sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Makanya dalam Mika 5 ayat 1 di situ dikatakan, hai Betlehem Efrata, engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan muncul seorang pemimpin yang permulaannya kata Alkitab sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bahkan kalau kita membaca dalam Roma 9 misalkan ayat 5, di situ juga jelas dikatakan ketika Yesus dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa dia adalah Allah yang benar yang harus dipuji selama-lamanya. Roma 9 ayat 5, coba dibaca Pak. Mereka adalah
Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Iya. Amin. Jadi Alkitab memberitahu bahwa Yesus itu harus dipuji selama-lamanya. Siapa yang bisa dipuji selama-lamanya? Mungkin orang bisa puji kita sepanjang kita hidup. Tidak ada manusia yang bisa dipuji selama-lamanya. Hanya Kristus. Kenapa dia harus dipuji selama-lamanya? Karena memang Alkitab katakan dia adalah Allah. Haleluya. Bahkan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, boleh Pak tolong dibaca. 1 Yohanes 5 ayat ke 20. 20. Beginilah firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah yang telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan yang hidup, yang kekal. Wow. Iya, jadi Alkitab memberitahu bahwa memang kita sudah diberi pengertian dan kita ada di dalam anaknya. Dan Alkitab memberitahu bahwa dia adalah Allah yang benar. Jadi kalau dikatakan ada nggak sih ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah, terlalu banyak, melimpah ruah. Berikutnya, kalau saudara perhatikan, banyak yang mengatakan ketuhanan Kristus bukan dari penyataan atau ajaran Kristus sendiri. Ini dari kelompok-kelompok luar ya, yang suka bicara begitu. Tetapi ya kembali lagi, kalau kita bertanya, benarkah pernyataan seperti ini? Ternyata kita melihat Alkitab memberitahu bahwa Yesus memang adalah Tuhan. Amin. Yesus adalah Tuhan. Dan kita bisa lihat ketika dia lahir, itu dikatakan ya, dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11 bilang begini. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Saudara perhatikan, dikatakan Kristus Tuhan. Jadi memang Alkitab juga memberitahu bahwa Yesus itu bukan hanya dikatakan dia adalah Allah, dia juga adalah Tuhan. Makanya ketika Yesus menampakkan ya, waktu Thomas berkata bahwa dia tidak percaya sebelum mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku lambung dan tangannya. Apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan kepada dia? Dia berkata dalam Yohanes 20 ayat 28, coba kita lihat, dia katakan apa di sana? Coba dibaca Pak. Yohanes 20 ayat ke 28 Pak. 28. Yohanes 20 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya, Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Jadi waktu Thomas mengatakan ya Tuhanku, artinya kita lihat di sini Yesus menerima. Yesus tidak bilang, saya bukan Tuhan, saya bukan Allah." Artinya memang apa yang disampaikan oleh Thomas memang itu benar. Bahwa dia adalah Tuhan, dia juga adalah Allah. Jadi kalau dikatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, tidak mungkin, karena ada begitu banyak ayat yang memberitahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Nah, coba kita lihat satu ayat lagi dalam Yohanes 13 Pak. Kita buka ayat yang ke-13 Pak. Ya, Yohanes 13 ayat ke 13.
Demikian firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Iya, itu sebabnya Yesus juga bilang, engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan perkataanmu itu benar, sebab aku ini adalah guru dan Tuhan. Itu sebabnya saya memang mesti menyampaikan bahwa berbicara tentang Kristus yang adalah Allah dan Tuhan, itu memang tidak mampu dipahami hanya dengan kemampuan kita. Yes. Tidak bisa. Saya mau menyampaikan bahwa kalau kita lihat, ya, sebenarnya banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang pandai di tengah-tengah dunia ini, tapi susah untuk menerima kebenaran ini, sulit untuk percaya. Yes. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia saja ini, ya, kita lihat di Indonesia saja nih, Iya. ada orang yang paling pintar, Iya. namanya Habibie almarhum. Iya. Saya baca di Google, IQ-nya 200, Pak. Wow. Tetapi kalau kita bertanya, kok susah ya untuk Percaya. menerima atau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Padahal kalau berdasarkan kemampuan, kepintaran, tidak mungkin emang kita bisa lebih apa dari dia. Einstein saja hanya 160, Pak. Iya. Dia betul-betul di atas. Tapi dia tidak bisa percaya. Itu sebabnya mereka yang di luar itu seringkali mereka punya pandangan kalau Tuhan itu katanya tidak mungkin bisa lapar, tidak mungkin bisa haus, tidak mungkin bisa menderita. Masa ada Tuhan, masa ada Allah yang mati katanya. Tuhan tidak mungkin begitu. Allah tidak mungkin. Itu sebabnya mereka coba melakukan semacam investigasi, melakukan analisa, penelitian. Kalau Tuhan itu harus begini, kalau Allah harus begini, harus begini, harus begini. Kalau kita bisa merumuskan dengan cara berpikir kita seperti itu pasti bukan Allah. Tidak mungkin. Bagaimana kita dengan otak kita yang terbatas ini dapat bisa mengerti, memahami tentang Allah? Itu tidak mungkin. Jangankan kita mau berbicara tentang Allah, kita berbicara tentang ciptaannya saja udah kesulitan besar sekali. Kita tidak akan sanggup, kita tidak akan mampu. Allah itu transenden, jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan, tidak mungkin. Dan saya harus menyampaikan bahwa memang untuk memahami ini, kalau Tuhan tidak buka hati kita, Tuhan tidak buka pikiran kita, kita nggak bakalan bisa mengerti, kita tidak bisa akan memahami kebenaran yang menyelamatkan ini. Tidak akan mungkin. Itu sebabnya memang Alkitab katakan kita selamat itu memang hanya karena kasih karunia, anugerah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang menyatakan itu. Terus terang aja, jangankan memahami Allah, bicara ciptaannya aja gak sanggup. Ada berjuta-juta bintang di langit. Siapa yang bisa mengerti, memahami tentang bintang-bintang yang ada di langit? Siapa yang bisa tahu keberadaannya, besarnya? Jangankan bintang yang tak kelihatan itu. Kita berbicara saja, Pak Ming, di laut aja nih Pak Ming, itu ada berjuta-juta jenis ikan. Jangan kita berpikir hanya ikan tongkol saja ada di situ, Pak. Berjuta-juta jenis ikan. Kalau kita merasa pintar, rasa hebat, coba saudara sebut sejuta jenis ikan. Ada nggak yang sanggup? Jangankan sejuta jenis, sebut 1000 jenis saja kita sudah terkapar. Udah nggak sanggup. Itu kita baru bicara tentang
ikan-ikan, belum dengan yang lain-lain. Jadi kita memahami ciptaannya aja kita sudah kesulitan. Bahkan kalau kalau kita lihat seperti ciptaan Tuhan yang lain, misalkan buah semangka lah ya, misalkan buah semangka. Kalau kita lihat buah semangka itu kan, kita lihat kan luarnya warna hijau, Pak. Terus di dalam lapisan yang dalam warna hijau itu ada lapisan warna putih lagi, Pak. Lalu dalam lapisan warna putih ada lagi lapisan yang warna merah. Yang kalau kita makan itu manis, Pak. Ada yang punya biji, ada yang tidak punya biji. Siapa yang bisa menjelaskan seperti itu? Kita tanam biji, keluar buah, luarnya hijau, ada lapisan warna putih, ada lapisan warna merah, ada yang punya biji, ada yang tidak punya biji. Siapa yang bisa menjelaskan seperti ini? Karena tidak semua biji seperti itu, Pak. Ada kita tanam biji, keluar rambut, Pak. Maksud saya rambutan. Ada kita tanam biji, keluar duri, Pak. Duren, Pak. Dengan kata lain, bicara ciptanya aja kita sudah kelabatan, sudah kerepotan kita, Pak. Artinya, memang kita tidak akan mungkin bisa mengerti, bisa memahami tentang Allah. Itu sebabnya konsep kekristenan itu berbeda dengan konsep kelompok-kelompok yang ada di luar kekristenan. Kalau kita, Alkitab memberitahu, Tuhanlah yang memberitahu tentang pribadinya sehingga kita mengenal tentang Dia. Kalau mereka coba berusaha memahami tentang Allah, dan itu tidak akan mungkin. Jadi Allah yang menyatakan dirinya kepada kita sehingga kita memiliki pengertian, pengenalan yang benar tentang Allah yang hidup itu. Itu sebabnya kita kenal karena Dia menyatakan dirinya dalam Kristus. Dia datang ke dalam dunia ini inkarnasi jadi manusia. Dan oleh sebab itu saya ulang lagi. Kalau kita bisa percaya, kita bisa menerima bahwa Yesus itu adalah Allah, Dia adalah Tuhan, itu memang adalah kasih karunia. Itu adalah anugerah, tidak salah. Tuhan Yesus juga mengatakan begitu. Berbahagialah engkau Simon Yunus, sebab bukan engkau yang menyatakan itu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan pada waktu itulah kita melihat bahwa Simon dimuliakan. Karena Yesus katakan, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan mungkin bisa menghancurkan. Sehingga Yesus katakan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Ada kemuliaan, dan ini memang benar. Kalau kita bisa melihat kebenaran ini merupakan sesuatu yang terbesar yang kita miliki, yang kita dapatkan di tengah-tengah hidup ini. Nah, itu sebabnya kalau kita bertanya, ya, mengapa kita harus percaya kebenaran ini? Kenapa kita harus percaya? Kenapa kita harus terima Kristus sebagai Allah kita, Tuhan kita, bahkan kita juga menerima Dia sebagai juru selamat kita. Kenapa? Karena yang pertama, karena ini berkaitan dengan keselamatan. Ini berkaitan dengan keselamatan. Sebab Alkitab katakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, jelas dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini, kata Alkitab, tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan Yesus juga bilang
tidak melalui Dia. Jadi kita menemukan dasar yang pertama, kenapa kita harus terima, kenapa kita harus percaya? Karena ini berkaitan dengan keselamatan. Bukan hanya dengan keselamatan, tapi ini juga berkaitan dengan penebusan dan pengampunan dosa. Karena Alkitab katakan penebusan dan pengampunan dosa itu hanya terjadi di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada penebusan, tidak ada pengampunan dosa. Jadi penebusan dan pengampunan dosa itu hanya terjadi di dalam Kristus. Coba kita lihat ayat itu di dalam Kisah Rasul 13, Pak, ayat 38 dan 39. Silakan tolong dibantu baca, Pak. Kisah Rasul 13 Ayat 38 dan 39. dan 39. Demikian firman Tuhan. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Iya, jadi Paulus katakan, ketahuilah saudara-saudara, oleh karena Dialah diberitakan kepada kamu. Apa yang diberitakan? Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Dan ayat 39 bilang apa? Di dalam Dialah setiap orang yang percaya, apa yang dia dapat? Pembebasan dari segala dosa. Dan Alkitab katakan itu tidak mungkin kita dapatkan dimanapun, bahkan lewat hukum Musa pun enggak, Taurat pun enggak. Tapi kita temukan itu di dalam Kristus. Jadi penebusan dan hanya terjadi di dalam Kristus. Dan itu juga dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 1 ayat 7. Tolong dibaca, Pak. Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Iya. Jadi Paulus juga mengatakan dalam Efesus 1 ayat 7, di dalam Dia oleh darahnya kita juga mendapatkan, Alkitab katakan, ya pembebasan, penebusan dosa, pengampunan dosa. Itu memang kita dapatkan lewat apa yang dikerjakan Kristus di kayu salib. Kita nggak bakalan menemukan itu dimanapun, hanya di dalam Kristus oleh darahnya. Jadi kalau ditanya kenapa kita perlu percaya, kenapa kita perlu menerima kebenaran ini? Karena pertama ini berkaitan dengan keselamatan, dan yang kedua karena ini berkaitan dengan penebusan dan pengampunan dosa. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu percaya? Karena ini berkaitan dengan pujian dan penyembahan kita nih, Pak. Itu jelas dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24. Coba kita dibaca, Pak. Yohanes 4 ayat 24, Pak. Ya, Yohanes 4 ayat ke-24. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya, jadi Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Pada waktu itu memang bangsa Israel ya
punya kiblat, harus menghadap ke Yerusalem. Tapi Tuhan bilang begini, nanti tidak seperti itu lagi. Iya. Kita tidak menyembah ke gunung-gunung, tidak perlu lagi berkiblat kemanapun. Karena dikatakan Allah itu roh, sehingga barang siapa menyembahnya harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Menyembah di dalam roh dan kebenaran itu berarti memberitahu seluruh eksistensi kita, baik tubuh, baik jiwa, baik pikiran, semua apapun yang ada dalam diri kita itu memang mesti dipersembahkan untuk Tuhan. Sebab Amin. banyak orang ini, Pak, Iya. tubuhnya di sini di gereja, bisa saja tangannya angkat pujian, tapi pikirannya nggak di gereja, Pak. Masih mikir di rumah, ini ada begitu banyak persoalan di rumah, Pak. Belum lagi mungkin mikirin utang, Pak. Kadang-kala kita ini seringkali tidak sesuai. Bisa saja kita sedang menyanyi, mengeluarkan kata-kata yang baik, tapi jiwa kita, Pak, pikiran kita itu masih ngelayang kemana-mana. Itu sebabnya kita harus mengerti inilah ya. Dan saya harus menyampaikan kepada jemaat supaya betul-betul kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, mari kita memberikan seluruh eksistensi kita. Jadi jangan sampai kita datang ke gereja, orang sementara menyanyi, kita sementara itu lagi buka HP, kirim WA ke sana, WA ke sini. Saya pikir-pikir bagaimana tubuhnya di sini di gereja, tapi terus terang aja masih pikirannya masih ngelayang kemana-mana, dan itu salah besar. Saya ingin supaya kita mengerti, karena memang Tuhan pernah bilang begini di dalam Matius 15 ayat 8 dan 9, Pak. Tuhan mengklaim ini tentang orang Yahudi. Dikatakan apa di sana? Coba Bapak lihat, Pak. Matius 15 ayat 8 Dan 9. dan 9, ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Iya. Jadi bangsa ini katanya memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku katanya. Sehingga Tuhan bilang percuma mereka beribadah, tidak ada gunanya. Yes. Karena punya konsep yang salah. Amen. Jadi ini dasar yang ketiga. Jadi kenapa kita perlu terima, kenapa kita perlu percaya, mengimani bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Karena ya berkaitan keselamatan, berkaitan dengan penebusan, berkaitan dengan pujian penyembahan, dan yang keempat berkaitan dengan apologetika nih, Pak. Oh, apologetika. Ya, di mana kita mesti harus mampu menjawab apapun orang yang bertanya kepada kita tentang iman kita. Ya, amin. Nah, itu dikatakan dalam 1 Petrus 3, Pak. Ya, 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. 1 Petrus 3 ayat 15. Silakan, Pak. Ya. 1 Petrus 3 ayat Yang ke-15, Pak. 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi bertanggung jawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Iya. Jadi dari ayat ini memberitahu kita ini memang benar-benar harus bisa menjelaskan. Kita mesti punya kemampuan untuk mampu menjelaskan tentang iman, tentang keyakinan kita, tentang pengharapan kita yang kita imani, tentang Kristus yang kita percayai bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Harus bisa. Tentu kata Alkitab dengan kesabaran, dengan kelembutan tentu. Iya.
Itu sebabnya kekristenan seperti apa yang kita punya gitu loh ya Pak ya. Kalau kita tidak bisa menjelaskan tentang iman kita, keyakinan model apa yang kita punya ini, saya pikir-pikir ada sesuatu yang salah. Padahal Paulus katakan ini Pak, dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Coba dibaca Pak, karena Paulus bilang, aku punya keyakinan yang kokoh. Coba dibaca nih Pak. Roma 1 Ayat 16 dan ayat 17 Pak. 16 dan 17 itu mengenai Injil kekuatan Allah. Iya. Ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iya. Jadi Paulus bilang, aku punya keyakinan yang kokoh. Jadi artinya bagaimana kita bisa meyakinkan orang-orang yang ada di sekitar kita, kalau kita sendiri tidak yakin tentang apa yang kita imani, apa yang kita pahami. Suatu hal yang lucu dong, yang mau tidak mau dimulai dengan kita, yaitu saudara perhatikan apa dikatakan oleh Paulus, aku punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi bukan kita yang menyelamatkan, tapi dalam kebenaran yang kita sampaikan itulah, disitulah kita menemukan kekuatan Allah itu yang menyelamatkan orang. Jadi bukan kita, sehebat apapun kita, bukan kita yang menyelamatkan, tapi kebenaran firman Tuhan itu. Saudara perhatikan, dimulai dari mana? Saudara perhatikan, Alkitab katakan, dimulai dari iman dan memimpin kita kepada iman. Jadi saudara mesti mengerti ini. Jadi ini bicara keselamatan yang bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Yunani, tapi bicara kepada semua orang. Dan saudara perhatikan Alkitab katakan pada ayat 17, dimulai dari mana? Dimulai dari iman dan memimpin kita kepada iman. Karena Alkitab katakan orang benar harus hidup oleh iman. Jadi dimulai dari iman. Bukan mulai daripada perasaan, bukan. Bukan dimulai dari mimpi. Bukan dimulai dari pengalaman. Bukan dimulai dari mujizat, bukan. Dimulai dari iman. Ini banyak hal yang salah. Banyak orang membangun iman itu bukan di dasar kebenaran Alkitab, tapi dibangun di dasar pengalamannya atau dibangun di dasar mujizat. Enggak, bukan. Harus iman. Amin. Makanya kalau orang tidak punya iman, ya tidak akan berkenan orang itu kepada Tuhan. Dan Alkitab juga katakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, Pak, Alkitab katakan itu dosa, Pak. Coba dibaca itu ayatnya, Pak. Ya. Roma 14 ayat 23, Pak. Ya. Roma 14 ayat ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya, segala sesuatu Haleluya. yang tidak berdasarkan iman, Alkitab katakan itu dosa. Itu sebabnya memang kita harus tahu, mengerti bahwa kita harus membangun iman mulai dari iman. Yes. Haleluya. Jadi ini hal yang perlu saya tekankan, bahwa kita
harus percaya karena ini berkaitan dengan keselamatan. Ini juga berkaitan dengan penebusan, ini berkaitan dengan pujian penyembahan, ini berkaitan dengan apologetika. Mesti punya kemampuan untuk menjelaskan. Dan yang berikutnya, kenapa? Karena kita dapat melihat ada teladan, Pak, yang kita temukan. Ada patron, ada contoh yang dilakukan oleh Kristus. Jadi Kristus benar-benar telah merendahkan diri. Dia jadi sama dengan manusia. Dan kita tahu hanya itu memang satu-satunya cara untuk selamatkan kita. Tidak ada cara lain. Kalau dia tidak datang ke dalam dunia ini jadi manusia, maka kita semua manusia itu akan binasa, akan terhilang. Itu betul-betul kita tidak akan mungkin bisa selamat dengan cara apapun yang mau kita buat. Perbuatan kebajikan, kesalehan amal seperti apapun tidak akan mungkin. Itu sebabnya kita menemukan kasih Tuhan ketika kita baca Alkitab bahwa dia datang ke dalam dunia ini memperkenalkan dirinya, dan kita bisa melihat dia datang ke dalam dunia, jadi manusia, menderita, mati di kayu salib, dan dia bangkit dan naik ke surga. Dan disinilah kita melihat karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus di kayu salib. Dan selanjutnya, Pak, coba Bapak lihat lagi di dalam Matius ya, Pak, 16 itu ayat 20. Apa yang terjadi ketika Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Bapak perhatikan ayat 20. Matius 16 ayat 20, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Iya. Ini kalau kita baca ini sesuatu yang agak membingungkan ya. Kenapa? Pada waktu kita membaca tadi dalam ayat 16 dan 17, ketika Yesus bertanya tentang dirinya dan Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus katakan, berbahagia engkau Simon, karena bukan engkau mengatakan tapi Bapa di sorga. Tapi waktu kita baca ayat 20, Yesus bilang tidak usah kasih tahu katanya bahwa dia adalah Mesias. Sebenarnya perlu nggak sih kita kasih tahu tentang pribadi Kristus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, yang adalah Mesias, yang diurapi, yang adalah juru selamat? Perlu nggak kita kasih tahu atau tidak kasih tahu? Bukankah kita suka nyanyi? Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Kristus itu. Tiap orang. Kenapa orang harus tahu? Karena ini berkaitan dengan keselamatan. Ini berkaitan dengan pengampunan, penebusan. Kok tiba-tiba baca ayat 20, kita tidak usah katanya kasih tahu. Yesus bilang tidak usah kasih tahu. Kok bisa ya? Apa maksudnya? Padahal ini adalah berita yang sangat penting karena berkaitan dengan keselamatan. Lalu kenapa Yesus melarang untuk tidak kasih tahu? Nah, ini kita bisa mengerti ini kalau kita baca ayat 21 sampai ayat 23 dalam Matius 16 ini. Kenapa Tuhan bilang jangan kasih tahu? Karena dia belum menyelesaikan, Pak, karya keselamatan yang dikerjakan Kristus di kayu salib. Karena memang dia menyampaikan bahwa dia akan menderita, dia akan mati, dia akan disalibkan, dan dia juga katakan akan bangkit. Itu sebabnya kalau kita memberitakan Kristus yang tidak ada penderitaannya, yang tidak ada kematiannya, yang tidak ada kebangkitannya, palsu itu. Kristen palsu itu.
Tidak ada kekuatan di dalamnya. Tidak mungkin bisa menyelamatkan itu. Tidak akan mungkin. Jadi kekuatan kita itu memang ada di dalam karya yang dikerjakan Kristus di kayu salib. Ini yang dikatakan berita yang sangat penting. Jadi memang pengenalan kita yang sempurna itu mesti kita pahami. Tidak hanya melihat dari sudut karyanya Pak, tapi juga harus mesti melihat dari tentang siapa dia sebenarnya. Benarkah dia Allah? Benarkah dia Tuhan? Lalu apa yang telah dikerjakan Kristus dalam karya keselamatan untuk menyelamatkan kita. Nah, itu sebabnya kalau kita terima kebenaran ini, dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat yang telah menyelamatkan kita melalui karya penebusan yang dikerjakan Kristus. Disitulah ketika kita terima, maka pembenaran terjadi. Kita dibenarkan oleh Tuhan, kita pasti juga diselamatkan. Penebusan dan pengampunan dosa itu terjadi, bahwa segala dosa kita telah diselesaikan oleh Tuhan. Hutang dosa yang tidak mungkin kita bayar, semua telah dikerjakan di dalam Kristus. Itulah sebabnya saya ingin membawa kembali kepada kita. Mari kita menerima Dia sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita, dan kita harus yakin bahwa memang benar Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan, bahkan Dia adalah juru selamat kita. Tuhan berkati kita. Amin. Oke. Wow, luar biasa ya. Hambanya Bapak Pendeta Tony Selang Garam ya, telah memberikan firman yang luar biasa, yang kita harus percaya Kristus ya, yang bukan hanya Dia Tuhan, bukan hanya Dia Allah, tapi melalui karyanya kita harus juga percaya ya bahwa Dia memang Tuhan dan Dia memang Allah sejati. Dan kita percaya biarlah melalui kebenaran ini ya kita boleh diteguhkan, dikuatkan melalui penerimaan kita akan Yesus, bukan hanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita lebih mengenal pribadinya lebih dalam ya, yang telah memberikan keselamatan melalui karyanya kepada kita, supaya kita benar-benar hidup di dalam Dia ya. Alkitab katakan barang siapa percaya di dalam Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Amen. Ya, oke. Terima kasih untuk hambanya. Kita akan tutup untuk sesi ini, sesi yang pertama tentang benar gak Dia Tuhan, benar gak Dia Allah. Berarti kita sudah percaya akan hal itu, dan kita melihat bagaimana melalui pelajaran ini supaya kita dikuatkan iman kita di atas dasar iman yang teguh ya, supaya kita tidak goyah lagi ya. Kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan pada sesi ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang Tuhan curahkan dalam setiap kami, sehingga hikmat kebenaran Tuhan yang Tuhan sudah beritakan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Tony Tuhan, mengenai siapakah Yesus itu. Benar enggak Dia Tuhan? Benar enggak Dia Allah? Bukan hanya kita tahu bahwa Dia Tuhan dan Dia Allah, tapi benar-benar Dia yang menyelamatkan setiap kami ya Tuhan. Setiap jalan-jalan kami yang berdosa, Engkau telah menebus di kayu salib dengan kuasa darah Yesus itu, menyelamatkan setiap kami orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu di hari ini, yang Tuhan sudah bukakan mata rohani kami, supaya kami betul-betul celik mata kami untuk melihat siapakah Kristus di dalam kehidupan kami, supaya kami mengiring
kehidupan rohani kami tidak digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan dalam dunia ini, tapi kami tetap berpegang kepada kebenaran yang Tuhan ajarkan melalui Alkitab, bahwa Engkau adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Tony, dalam segala aktivitas pelayanannya Tuhan. Dia sebagai dosen dan guru Injil, kiranya Tuhan memberkati hidupnya, keluarganya, dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, ketua kami, ketua sinode CMC DKI ini Tuhan, Reverend Dr. Gunati Gunawan, yang Tuhan sudah memberikan waktu untuk setiap kami memfasilitasi pengajaran tempat ini tentang Kristologi. Biar Tuhan memberkati hamba-Mu ini dengan kekuatan kesehatan yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk hari ini, dan mengucap syukur demi dan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.